Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Masyaallah talabah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada kesempatan yang berbahagia ini dengan izin Allah dan taufiknya kita melanjutkan kembali dari mengkaji hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari risalah Jawami'ul Akhbar di Syekh Sa'di rahimahullahu taala, Abdurrahman ibn Nasir ibn Sa'di As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Yang terakhir kemarin kita sampai pada hadis yang ke-25 ya. Baik, itu hadis ada yang sudah hafal? Baik, man yadhkurana? Al-hadithul khamis wal 20. Man yaqra' lana? Aywa, ma fi ahad? Aywa. Kira mau ngacung. Yallah, Anas, Afita. Ah, semenit rampung itu. Masa nggak hafal? Nah, cuman satu baris tok kok. Ya Allah, iqra. Ah. Barakallahu fik. Oh, cuman satu baris saja kok. Ah. Yallah yallah ya, semangat belajar ya. Hari ini kita mungkin akan repot gitu ya, belajar menghafal terus, tapi nanti insya Allah di kemudian hari kalian akan merasakan apa keberuntungan ya dan kemudahan ya. Maka berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Katanya begitu ya. Berrepot-repot dulu ya. Kita harus repot bang ya. Gak ada namanya belajar itu, gak ada yang ringan ya. Nah, sebagaimana kata Yahya bin Abi Katsir rahimahullah taala, la yustata'u al-ilm birahatil jasad ya. Ilmu tidak bisa didapat dengan santai. Nah, hadis dari Malik bin Huwairits radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Wa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum wal ya'ummakum akbarukum. Ya, muttafaqun alaih. Hadis yang azim ya. Kemarin telah kita bahas sedikit berkaitan dengan masalah hadis ini. Yang jelas ini adalah merupakan hadis yang dijadikan dasar dari para ulama tentang wujubul ittiba ya, keharusan untuk kita ittiba, bahwa agama ini adalah dibangun dengan ittiba. Sallu kama ra'aitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Bagaimana cara salat Nabi alaihi salatu wasallam, ini yang harus kita pelajari ya. Ini harus kita pelajari. Dari cara-cara salat Nabi alaihi salatu wasallam dari takbir sampai salam ya. Harus kita pelajari dengan baik ya, supaya apa yang kita lakukan itu sesuai dengan tuntunan atau sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari poin yang pertama, sallu kama ra'aitumuni usalli. Ini mengharuskan untuk kita mempelajari tata cara salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dalam hal ini Syekh Albani rahimahullah taala telah mengumpulkan hadis-hadis berkaitan dengan salat-salat Nabi alaihi salatu wasallam dalam risalah beliau, ya. Dalam sifatus salat, ya. Sifat salat Nabi alaihi salatu wasallam, ya. Dari takbir sampai salam. Dan Masya Allah, ya, mendapatkan qabul yang besar sekali. Kemudian wa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum, juga sudah kita bahas tentang keutamaan adzan, bahwa adzan ini adalah dimanapun, ya, kita mau salat maka, ya, ahlan wa sahlan Syekh Alip, ya. Wah, kalau pakai peci lebih ganteng lagi. Baik, ya. Nah, ini, ya, ketika tiba sholat falyu'adzin lakum ahadukum, hendaknya mengumandangkan adzan. Dan kemarin sudah kita bahas tentang masalah adzan, ya. Tentang masalah adzan dari hadisnya siapa? Man ya'rif hadis tentang adzan? Hadisnya Abdullah bin Zaid, ya. Hadisnya Abdullah bin Zaid tentang kisah diajari lafaz-lafaz adzan dalam mimpinya, ya. Dan ternyata juga sama seperti Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Ketika Bilal mengumandangkan adzan, maka Umar pun kaget, duh, kok sama itu, ya. Hanya kedahuluan lapor kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah lafaz adzan, ya. Dan keutamaan-keutamaan bagi seorang muadzin juga, ya. Wal yu'adzin lakum ahadukum. Ini juga tentang adab-adab dalam kita mendengarkan adzan, ya, kita mendengarkan, kita menjawab. Bagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam, falyaqulu mithla ma yaqulul muadzin, ya. Falyaqulu mithla ma yaqulul muadzin. Ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Kecuali pada lafaz hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, maka jawabannya adalah la haula wa la quwwata illa billah. Nah, ini, ya. Kemudian selesai mendengarkan adzan dan menjawab seperti apa yang diucapkan oleh muadzin, kemudian berdoa, ya. Dan ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala, karena betapa banyak atau betapa seringnya, ya, kita mendengar adzan namun terkadang tidak peduli dengan adzan, ya. Tidak peduli dengan adzan. Maka ini taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah bukan karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan mengikuti apa yang dikumandangkan oleh muadzin, ya. Maka dari sini juga mesti kita perhatian, karena keutamanya besar, ya, mendengar adzan dan juga menjawab muadzin, kemudian berdoa. Selesai dikumandangkan adzan, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadan wasilatul fadilah wab'athu maqama mahmudan alladhi wa'adtah. Ini, ya, ini kata Nabi alaihi salatu wasallam, siapa yang pada riwayat yang lain dikatakan sallallahu alaihi wasilah, ya, mintalah kepada Allah untukku dari wasilah, dan ini adalah wasilah, ya, dari doa sudah adzan. Karena kemudian siapa yang minta ini maka halat lahu syafaati, halat lahu syafaati, yani halal baginya akan syafaatku. Ini maka ini adalah merupakan sebab untuk kita bisa mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nanti di yaumil qiyamah, ya. Dan setelah itu antara adzan dan iqamah ini adalah berdoa, merupakan waktu-waktu yang mustajab, mawatinul ijabah, waktu-waktu yang doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hendaknya juga kita memperhatikan, ya. Ini sallu kama ra'aitumuni usalli wa idza hadara shalah wa idza kharaja shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Ketika tiba waktu salat,
Dan juga berkaitan dengan waktu sholat ini pun juga harus kita tahari, ya. Dan Nabi SAW telah menyebutkan pada kita yang waktu sholat, ya. Di mana waktu sholat itu udah waktu subuh, ya. Pertama waktu subuh adalah ketika waktu al-ghalas, dari bercampurnya cahaya gelapnya malam dengan cahaya pagi, masih remang-remang, ya. Ini ketika terbit fajar shadiq sampai terbitnya matahari. Kemudian waktu zuhur ketika matahari tergelincir sampai bayangan melebihi bendanya, ya. Bayangan itu melebihi bendanya. Itu waktu zuhur. Kemudian masuk waktu asar langsung, dari bayangan melebihi bendanya sampai waktu istifirah. Ini matahari menguning. Bayangan 2 kali bendanya. Ini bayangan 2 kali bendanya. Itu namanya waktu ikhtiyari, ya, waktu ikhtiyari. Kemudian dari waktu itu sampai terbenamnya matahari itu adalah waktu ittirari, waktu terpaksa, ya. Dan itu bukan waktu asar. Waktu asar dari keluarnya waktu zuhur sampai bayangan itu 2 kali bendanya, ya. Bayangan itu 2 kali bendanya, ya. Dari waktu itu sampai terbenamnya matahari ini adalah waktu ittirari. Jadi ada 2 waktu, waktu ikhtiyari dan waktu ittirari. Kemudian matahari terbenam sampai hilangnya syafaq merah, ini adalah waktu maghrib. Lepas dari waktu maghrib langsung masuk waktu isya, hilangnya syafaq merah sampai pertengahan malam, ya. Ini adalah juga waktu ikhtiyari untuk sholat isya, ya, untuk sholat isya, untuk waktu isya. Kemudian dari pertengahan malam sampai waktu subuh, tiba waktu subuh, maka ini waktu ittirari, ya. Ini yang perlu diperhatikan. Kemudian tentang mengerjakannya, dalam hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah ditanya tentang ayyun a'mali ahabbu ilallah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Di antaranya adalah as-salatu ala waqtiha atau salatu fi awwali waqtiha. Salat di awal waktunya. Maka ini salat yang paling utama adalah di awal waktunya. Kecuali salat isya, ya. Maka salat isya utamanya adalah agak diakhirkan, ya. Agak diakhirkan. Ini salat isya. Atau salat zuhur itu juga ketika suasana panas sekali supaya menunggu dingin. Namun kalau di tempat kita kayaknya nggak ada alasan, ya, untuk mengakhirkan sholat zuhur. Meskipun waktu utamanya itu, ya. Meskipun boleh, ya. Karena Rasul mengatakan abridu bis shalah. Ini. Maka dinginkan waktu sholat. Artinya menunggu agak sedikit dingin, ya. Karena Rasulullah SAW menyebutkan abridu bis shalah, dinginkan ketika mengerjakan sholat zuhur ketika kondisinya adalah di musim panas. Karena panasnya matahari yang terik itu adalah dikatakan min fayhi jahannam. Wa inna syiddatal harri min fayhi jahannam. Maka sungguhnya panas yang terik itu adalah dari uapnya jahannam, ya. Nasallallahu alaihi wasallam. Ini waktu zuhur. Namun kalau kita sekarang ini tidak ada alasan kayaknya, karena tempat kita tertutup, masih ada AC ataupun kipas angin, ya. Artinya nggak ada alasan untuk kemudian mengakhirkan, ya. Kalau dulu di masa Rasulullah SAW mungkin, ya, karena atapnya dari pelepah kurma, bawahnya adalah pasir. Kira-kira kebayang nggak
sholat di pasiran di musim panas. Ya, kayak apa itu? Ya, sangat panas. Makanya sholat pakai sendal. Kalau nggak pakai sendal kayaknya nggak kuat. Ya, sekarang ini masya Allah mafrus ya, sudah pakai apa keramik dingin ya, karena ditambah dengan karpet lagi, masya Allah ya, atau sajadah minimalnya. Dulu masa Rasulullah SAW nggak kebayang. Maka pada riwayat yang lain sampai para sahabat ketika sujud membentangkan baju-baju mereka, ya, untuk supaya sujud di kain karena panas, ya, karena panasnya ini. Maka ini, masya Allah ya, itu waktu sholat ya, yang juga perlu untuk kita senantiasa menjaganya. Karena Allah mengatakan hafidhu 'alas shalawat, jagalah sholat-sholat yang 5 waktu. Jaga syarat dan rukunnya, dan juga jaga waktu-waktunya. Wassalatul wusta, dan juga sholat wusta, ini sholat asar. Kenapa kok dikhususkan? Ini menunjukkan akan keutamaan daripada sholat asar, ya. Maka jangan telat. Karena sholat asar dan sholat subuh adalah 2 sholat yang dihadiri oleh malaikat. Malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam. Ya, itu pergantiannya di waktu asar dan waktu subuh. Waktu asar dikatakan al-wusta karena tengah-tengah, ya, di antara 2 sholat siang dan 2 sholat malam. Ya, tengah-tengahnya adalah asar. Subuh di awal siang dan waktu zuhur. Kemudian maghrib dengan isya ini sudah malam, ya. Maka tengah-tengahnya adalah asar. Maka dikatakan sholatul wusta. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, ya, supaya kita juga yang banyak keutamaannya, supaya kita dilaporkan oleh para malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita sholat. Sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah menanyakan kepada para malaikat penjaga ini, bagaimana kalian dapati hamba-hambaku? Maka mereka mengatakan, kami dapati mereka, kami datang mereka dalam keadaan sholat, dan kami kembali juga mereka dalam keadaan sholat, ya. Maka ini yang tentunya kita menginginkan, bahwa kita dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan yang terbaik. Kemudian juga merupakan sebab untuk bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumul qiyamah adalah menjaga sholat subuh dan asar ini. Dan itu yang paling berat. Subuh, ya, juga lagi anak-anaknya tidur, ya. Makanya semangat karena waktunya berkah, ya. Nah, dan makanya pahalanya besar karena memang berat, ya. Berat untuk bangun. Ya. Kecuali kan tidak dikentongi dulu, ya. Maka sholat subuh ini jadi barometer, ya, dari standar. Kalau sholat subuhnya sudah nggak dibangun lagi, ya, itu insya Allah yang lainnya akan lebih terjaga, ya. Nah, itu juga untuk kita sendiri, masing-masing mesti menjaga. Nah, ya, ini masalah sholat, ya, dengan waktu-waktunya. Kemudian wal ya'ummakum akbarukum. Poin yang kedua, ketiga adalah wal ya'ummakum akbarukum. Ya. Adzan, poin pertama shollu kama ra'aytumuni usolli, kemudian wa idza hadaratus shalah berkaitan dengan waktu-waktu salat, wal yu'adzin lakum ahadukum. Adzan ini juga sudah kita bahas. Wal ya'ummakum akbarukum. Hendaknya mengimami kalian yang paling tua. Ini dari sini juga menunjukkan apa? Wajibnya sholat berjamaah, ya. Bahwa tidak menunaikan sholat jamaah tanpa uzur ini berdosa. Meskipun sholatnya adalah sah-sah saja, ya. Tapi berdosa tatkala tidak mengerjakannya. Karena hukum dari sholat berjamaah adalah wajib, bukan fardu kifayah seperti yang diyakini oleh sebagian kaum muslimin. Dalilnya apa? Dalilnya di sini. Ini diantaranya wal ya ummakum akbarukum, hendaknya mengimami kalian yang paling tua. Ketika bareng-bareng mesti berjamaah.
Kemudian di riwayat yang lain juga menunjukkan wajibnya. Ya. Di mana Rasulullah SAW juga hampir membakar, ya, mengancam akan membakar rumah orang-orang yang tidak hadir dalam sholat berjamaah. Ya, kalaulah di situ tidak ada wanita dan anak-anak yang mereka tidak kena kewajiban berjamaah, maka akan dibakar. Ya, Rasulullah mengatakan, laqad hamamtu, saya sudah punya niatan kuat untuk ada yang menggantikan, mengimami, kemudian saya akan pergi dengan beberapa orang yang mereka bawa kayu bakar untuk membakar rumah-rumah orang-orang yang tidak hadir dalam sholat berjamaah. Maka ancaman ini menunjukkan wujud. Kemudian pada riwayat yang lain juga Rasulullah tidak memberikan izin kepada orang yang buta. Seorang sahabat yang buta meminta izin pada Nabi SAW karena kondisi tidak ada yang menuntun. Tidak ada yang menuntun kondisi Madinah. Kondisi Madinah itu jangan bayangkan seperti sekarang, ya. Dulu itu adalah daerahnya berbukit-bukit, ya. Saya awal ke Madinah tahun 95 itu masih mendapati bagian kiblat itu juga masih tinggi, masih banyak, belum terlalu ramai dari hotel-hotel itu, ya. Dan dulu itu berbukit, ya. Di sekitar Masjid Nabawi itu juga bukit-bukit. Hanya memang bukit-bukit roboh lah kayak itu, ya. Tidak seperti di Mekah. Mekah kan memang dikatakan biwadin ghairi dzi zara', ya. Di lembah yang tidak ada tanam-tanamannya, kanan kirinya gunungnya tinggi-tinggi, Jabal Omar, Jabal Abi Khubaysh, apalagi Jabal Sud, ya. Sekelilingnya kan memang tinggi-tinggi sekali gunungnya. Nah, Madinah pun juga demikian, ya. Jadi daerahnya berbukit-bukit, ya. Maka kondisi susah, ya. Kemudian tidak ada yang menuntun. Ini saja kata Nabi SAW, fahal sami'tan nida, apakah kau mendengar panggilan adzan? Kata sahabatnya, iya. Nabi mengatakan fa'ajib, penuhi panggilan itu. Ini orang yang buta tidak mendapatkan rukhsah. Maka bagaimana dengan yang sehat walafiat, ya, gitu, ya. Maka ini jangan menggampangkan masalah sholat berjamaah ini, ya. Untuk senantiasa kita menjaga perkara yang wajib ini. Dan Nabi SAW selalu membiasakan itu sampai toh dalam keadaan perang, sholat khauf, sholat dalam keadaan perang pun juga beliau mengerjakannya dengan berjamaah, ya. Meskipun dengan kaifiat yang tidak biasa, ya. Namun tetap Rasulullah mengerjakannya dengan berjamaah. Demikian pula dalam safar. Ketika bareng-bareng beliau mengerjakan juga dengan safar. Ya, ketika dalam safar mengerjakannya dengan berjamaah. Meskipun, ya, padahal orang musafir ini gugur baginya Jumat dan jamaah, ya. Gugur kewajiban Jumat dan jamaah bagi musafir. Namun Nabi SAW tidak meninggalkan itu. Ini menunjukkan akan keutamaan-keutamaan dan wajibnya, ya. Nabi SAW selalu muwadhabah, membiasakan itu. Ya, minimalnya adalah imam dan makmum. Dan ini yang harus kita pelajari. Banyak kaum muslimin tidak paham berkaitan masalah sholat berjamaah ini, ya. Bagaimana kaifiat, tata caranya? Ya, mungkin tata cara yang paling mudah, ya, sholat 5 waktu di masjid seperti itu. Tapi sekarang kalau bagaimana musafir misalkan, ya. Kemarin saya dari mana kemarin? Dari Ahad, ya, kemarin mampir dari habis ngantar Ustadz, ya, di Pondok Bukhari, ya. Ada teman dari Pekanbaru kemarin, ya. Dari pagi itu kemarin paling sibuk, capek banget. Dari sebelum subuh udah keluar, pada subuh ngisi taklim,
sampai syuruk. Kemudian lanjut jam 6 sampai jam 7. Di situ lanjut lagi dan jauh-jauh. Jauh-jauh sampai ke Karanganyar ya. Sampai jam 10. Jam 10 terus ke daerah Nogosari. Nah, setelah itu jemput kawan yang dari Pondok Bukhari itu. Lah, baliknya saya mampir di sini, di masjid pinggir jalan, ya, yang selatan jalan itu, masjid baru itu. Itu waktu qomat tinggal kurang dari 2 menit. Tiba-tiba ada orang yang nyamperin, nyalamin, kemudian salam, nyalamin, terus tanya. Ya alhamdulillah mau tanya, ya bagus, masya Allah ya. Tanya, tinggal di mana? Saya orang sini aja. Terus dia tanya, saya ini musafir, saya belum sholat zuhur, gimana caranya? Gitu ya, gimana caranya, ini udah mau qomat, gimana caranya? Ya, seperti itu, banyak yang tidak ngerti. Saya bilang, Pak ikut sholat asar aja bareng, tapi niat Bapak niat sholat zuhur. Ya. Setelah selesai, Bapak sholat asar sendirian, 2 rakaat saja. Ya. Kadang seperti itu, pokoknya taunya yuk jamaah ya harus sesuai dengan imamnya. Ya, ini banyak yang tidak ngerti. Makanya kalau di masjid-masjid musafir kadang, masjid safar, ini masalah jamaah kadang masih sini jamaah, sana Allahu Akbar. Ya. Ini malah mukhalafah kepada sunnah. Ya, tidak boleh dalam satu masjid itu lebih dari 1 jamaah. Ya. Ini karena tidak dipelajari dengan baik. Ya. Tidak dipelajari dengan baik. Ketika kita sampaikan itu banyak orang kaget, oh begitu ya. Ya. Maka kalian belajar yang baik. Mumpung masih ada waktu untuk belajar. Ya. Pernik-pernik masalah sholat. Ya. Ini ya. Nah, banyak yang tidak paham. Untuk nanti kalian juga ngajari orang lain. Di belakang kalian itu masyarakat. Ya. Di belakang kalian masyarakat banyak. Maka harus masalah jamaah ini banyak yang masya Allah tidak paham. Ya. Kadang menggampangkan masalah itu. Ketika kita dapati jamaah misalkan, yang ada orang sudah mau jamaah, tapi sudah sholat zuhur, mau jamaah asar. Ada yang mau jamaah asar, ada yang kemudian datang jamaah baru lagi, yang mau sholat zuhur lagi. Ini juga kemudian nyempal sholat sendirian. Mana nggak ada masalah. Ya. Kemudian kita juga makmum dengan orang banyak untuk menjaga karena ini, karena masalah jamaah ini masalah yang sangat diperhatikan. Ya. Ini, maka ini berkaitan berjamaah, maka kalian apalagi santri nggak usah digedor-gedor kalau namanya sholat, ya, khususnya subuhnya. Coba lagi, ya, diusahakan, ya. Ini diusahakan. Sebenarnya itu apa? Maya dari hati kita. Kalau hati kita jujur kepada Allah, insya Allah dibangunkan. Minta kepada Allah tanpa jam beker pun juga otomatis, ya, akan dibangunkan. Kalau memang hati kita itu mau, ya, bangun jam sekian, jam mau qiyamul lail, mau itu Allah akan berikan pertolongan pada kita. Tapi kalau tidak ya sudah, ya. Sudah tidurnya enggak doa, ya. Ketika azan tiba kencingi setan sudah, ya. Makanya susah banget ini dibangunin karena seperti itu, ya. Pada dikencingi setan, ya. Allah musta'an, ya. Maka ini para santri sekalian yang mesti perhatikan berkaitan masalah wal ya ummakum akbarukum. Hendaknya berjamaah ini wujub salatul jamaah, ya. Dan kemudian yang lebih utama berkaitan dengan imam ini ada istilahnya beberapa persyaratan, ya. Karena imam ini juga bukan merupakan apa istilahnya prestis, ya, kedudukan
yang ini enggak. Ya, Rasulullah mengatakan al-imamu dhamin. Ya. Al-imamu dhamin. Imam itu adalah sebagai penjamin. Ya, maka kalau salah ya dia nanggung, gitu ya. Al-imamu dhamin, maka imam ini harus betul-betul sesuai dengan persyaratan. Yang pertama adalah yang paling Rasul mengatakan aqra'ukum li kitabillah, yang paling banyak hafalannya. Ya. Jika sama, maka dilihat kepada yang paling paham dengan sunnah, paling berilmu maksudnya. Ya. Jika sama, baru kemudian yang paling tua. Ya, yang paling tua. Ini lebih berhak. Jadi girit-giritan. Ya. Ada persyaratan. Ya. Karena Rasulullah mengatakan, ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Yang mengimami kaum itu adalah yang paling banyak hafalannya dengan kitab Allah. Fa in kanu fil qiraati sawa, jika mereka dalam bacaan, dalam hafalannya itu sama, wa a'lamuhum bis sunnah, maka yang lebih berilmu dengan sunnah. Fa in kanu fi sunnati sawa, jika mereka ternyata dalam sunnah pun juga sama, Rasulullah mengatakan fa aqdamuhum hijratan au islaman. Ya, maka yang lebih dahulu hijrah atau lebih dahulu masuk Islam. Ya. Ini dulu ya, karena hijrah sekarang sudah nggak ada lagi. Ini. Ya, ini. Maka kalau ternyata ini juga sama, baru kemudian yang wal ya ummakum akbarukum, ya, yang paling tua. Ya. Dan ini kadang juga tidak dipahami oleh masyarakat. Anggapannya imam itu ya kayak kepala desa, kayak jadi penguasa gitu ya, rebutan. Padahal dia tidak berhak jadi imam misalkan. Makmumnya nggak suka, maka ini juga berdosa, dilaknat ya imam yang ya wahum lahu karihun, ya. Seorang yang imami sementara makmumnya nggak suka, ya. Ini kadang kalau di kampung-kampung, di masjid-masjid kampung-kampung kan rata-rata seperti itu, ya. Yang tua padahal bacaannya aduh, ya, belepotan nggak karuan, ya. Ya. Padahal kalau kita melihat para sahabat dahulu, mereka paham benar, ya. Kisah nanti insyaallah kan ada babnya, ya. Di Imdatul Ahkam disebutkan. Ini sahabat yang baru mumayyiz, masih anak-anak ya, tapi dia banyak hafalannya. Ini jadikan imam. Meskipun anak-anak, karena banyak hafalannya. Anak-anak, tapi karena suka suka ngumpul, nguping ya, bukan ngumpul, nguping dengan para sahabat yang lain. Anaknya cerdas, suka nguping dengan sahabat yang lain. Nah, ketika nguping, dengar mereka baca Quran, dia hafal, akhirnya banyak hafalannya karena seperti itu. Ya. Dan itu kemudian di kaumnya dijadikan sebagai imam. Ya. Dan ini meskipun banyak yang tua-tua ya, maka ini hal yang mesti diperhatikan. Ya. Kemudian haknya makmum, kewajiban bagi makmum itu adalah juga ittiba, ya, mengikuti imam. Ya. Fa idza kabbara fakabbiru, ya. Jika takbir, imam takbir, maka ikut takbir, ya. Maka di Sunan Abu Dawud ya disebutkan lebih rinci, ya. Sunan Nasai juga. Jadi haknya imam, haknya makmum itu adalah ittiba, mengikuti. Dan yang dilarang ada 4. Jadi 5 hal, 1 yang dibolehkan, 4 dilarang. Ya, 4 dilarang. Yang pertama, tidak boleh mukhalafah, menyelisihi. Ya, menyelisihi imam. Yang kedua, tidak boleh mendahului imam. Ya,
Yang ketiga, tidak boleh muwafaqah, barengi, ya. Yang keempat, tidak boleh melambatkan, mengakhirkan. Karena sebagian kaum muslimin kadang memanjangkan sujudnya, imam sudah mulai baca Fatihah, masih sujud. Ini enggak benar, ya. Ini enggak makmum namanya, nyempal, ya. Ya. Maka kalau makmum ya lihat-lihat imamnya. Kalau lihat imamnya bacanya cepat ya ikut-ikutan cepat aja, jangan gitu, ya. Ini ya, maka yang dilarang 4 ya. Mukhalafah, tidak boleh menyelisihi, tidak boleh mendahului, tidak boleh barengi, dan juga tidak boleh melambatkan. Yang dibolehkan adalah ittiba, mengikuti. Namanya mengikuti kan juga ya bisa dipahami. Takbir-takbir, rukuk-rukuk dan seperti itu ya. Ini ya. Ini ya, dibolehkan mukhalafah dalam satu hal. Ini yang juga yakin kaum muslimin juga banyak yang tidak paham. Contoh misalkan kita sholat maghrib dan isya, ya, kita mendapati waktu isya, masuk masjid waktu isya kita belum sholat maghrib, bagaimana kita makmum? Ya, apa kita sholat dulu maghrib kemudian baru isya? Tidak begitu, ya. Tetap kita makmum bersama dengan imam. Imam sholat isya, kita sholat maghrib. Duh, tapi rokaatnya beda, bagaimana? Nah, inilah yang ada dua pendapat di sini di kalangan para ulama. Syekh Ibnu Utsaimin memilih yang pertama, bolehnya mukhalafah tapi untuk mutabaah, ya, mukhalafah dengan niat untuk mutabaah. Ini kalau sudah rokaat yang ketiga, maka kita duduk tasyahud akhir, kemudian segera salam sendiri, ya, kemudian segera takbir lagi, nyambung ikut jamaah sholat isya. Meskipun kita masbuk, ya, jadinya kita masbuk. Ini yang pertama, ya. Dan seperti ini kan masyarakat yakin nggak pada paham, ya? Atau kalian sendiri juga paham, ya? Ini yang pertama. Yang kedua, sebagian para ulama mengatakan tetap ketika sudah rakaat yang ketiga, maka kita duduk menunggu sampai imam tasyahud akhir. Kemudian salamnya bareng imam. Ya. Selesai salam baru kemudian kita sholat isya sendiri. Ya. Isya sendiri. Syekh Ibnu Utsaimin memilih yang kedua. Yang pertama tadi. Ya. Bolehnya mukhalafah. Maka di sini bolehnya mukhalafah lil mutaba'ah. Ya. Ya, ini banyak hal yang ya, Masya Allah, ya. Maka harus diilmui, ya. Karena imam ini adalah liyutamma bihi, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Dijadikan imam adalah untuk dimakmumi. Wa idza kabbara fakabbiru. Idza raka'a farka'u, ketika takbir ruku' ya ruku' ikut sujud ini ya. Ya. Untuk kita mengikuti kepada imamnya. Ya, dilarang kita muwafaqah, musabaqah. Yang muwafaqah enggak boleh, barengi enggak boleh. Musabaqah enggak boleh, takhalluf juga enggak boleh, ya. Ya. Mukhalafah enggak boleh, juga mengakhirkan, ya. Kemudian juga adab-adab dalam berjamaah. Banyak orang tidak paham juga. Ketika dua jamaah cuma 2 orang, depan belakang, ya. Ada seperti itu, ya. Depan belakang, makmum di depan, imamnya di depan, makmumnya di belakang. Padahal cuma 2 orang toh, ya. Ada yang seperti itu. Kemudian ada yang mepet, tapi juga mepetnya di tungkaknya, tidak rata. Ada yang seperti itu juga, ya. Maka kalau makmumnya cuma 2 orang saja adalah berjejer, ya, sejajar. Imam dan makmum sejajar, ya. Dan makmumnya di sebelah kiri, ya. Sebagaimana kisahnya Ibn Abbas, Abdullah bin Mas'ud juga sama, ya. Ketika sholat mendapati Rasulullah sholat malam, kemudian masuk ikut, ya. Kemudian duduk di sebelah kirinya, ya.
ya, sebelah kiri, kemudian ditarik ya. Sebelah kanan supaya makmum itu di sebelah kanan, sebelah kiri, sebelah kanan ya. Sebelah kanannya. Sejajar ya. Ditarik nanti. Ya, ditarik belakang ya. Sama Rasulullah ya. Ya, ini banyak orang yang tidak paham seperti itu. Ya. Baru kemudian kalau ada yang makmum lagi, makmum kemudian mundur seperti itu. Kemudian juga adab-adab dalam berjamaah. Ya, banyak sekali yang mesti dipelajari. Yang di belakang imam adalah dikatakan ulin nuha, orang-orang yang ya artinya nanti siap untuk mengganti kalau makmumnya mungkin ada sesuatu, imamnya ada sesuatu ya. Meskipun kemudian juga anak-anak, misalkan anak-anak di belakang ya. Softnya anak-anak di belakang orang laki-laki dewasa. Kalau itu adalah sudah mumayyiz, maka kalau kemudian dia mendapatkan soft pertama, maka ditaruh sebelah kanannya. Nah, sebelah soft bagian kanan. Kalau dia ini jangan kemudian di belakang imam ya. Ini. Maka seperti itu. Kemudian juga banyak hal yang mesti dipelajari. Kalau yang belum mumayyiz, ini mestinya ditaruh di depan bapaknya ya. Jangan ditaruh di soft atau di pinggir. Karena kalau belum mumayyiz ini adalah memutus sholat. Ya sama saja. Karena wujuduhu ka'adami. Adanya seperti tidak adanya. Ya. Belum mumayyiz, sholatnya masih pecicilan ya. Orang ganggu tok ya. Maka mestinya dipinggirkan ya. Supaya tidak memutus shaf ya. Ini banyak hal yang mesti dipelajari berkaitan dengan pernik-pernik masalah sholat. Nah, kemudian wanita softnya adalah di belakang laki-laki. Sebagian kaum muslimin di samping kanannya, ya, sejajar, ya, kasih hijab saja. Ini tidak boleh seperti itu ya. Ini hal yang mesti diperhatikan. Kemudian, ini diantara hal yang mesti diperhatikan berkaitan dengan hadis ini ya, satu hadis ini tentang kaifiyat dan tata caranya mesti dipelajari dengan baik ya. Sebagaimana Nabi SAW mengajari kepada al-musi' salatahu, sahabat yang tersalah dalam sholatnya ya. Dan mungkin nanti suatu saat kita praktekkan satu-satu ya. Nah yang dibaca kalian apa? Hafal enggak? Ya. Ini penting ya. Mungkin per halakoh ya. Gimana Satredi? Ya. Ya, per halakoh ini penting ini. Ya. Untuk dipraktekkan tata cara sholat. Benar enggak bacaannya? Ya. Ya. Jangan-jangan cuman ikut-ikutan saja. Karena masih ada yang seperti itu. Dia kan nggak tahu gitu. Seperti itu ya. Masya Allah. Masa hamalatu kitabillah itu tidak paham sholat ya. Maka kita tidak menginginkan seperti itu. Maka saya mengharapkan nanti mungkin ada ya dibuat seperti itu. Taib ini ya. Juga berkaitan dengan syarat rukunnya atau hal-hal yang bacaan-bacaannya itu mesti dijagakan. Itu adalah bagian daripada ittiba. Sallu kama ra'aitumuni usalli ya. Dan juga berkaitan dengan mukammilat, hal-hal yang menyempurnakan sholatnya, sunnah-sunnahnya ya. Dan terkhusus adalah berkaitan dengan ruh daripada sholat itu adalah khusyuk, menjaga kekhusyuannya, hadirnya hati ketika sholat dan juga mentadaburi dari apa yang dibacanya. Ya, ketika baca Fatihah, ketika baca iftitah, itu ditadaburi, ya, diperhatikan. Ketika sujud, ruku, itu juga mentadaburi apa yang dibacanya. Ya, dari doa-doa yang dibaca atau zikir-zikir yang dibacanya ini.
ketika berdiri, ketika duduk, ketika ruku, ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini mesti diperhatikan karena itu adalah merupakan pokok daripada salat adalah khusyuk, ya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun juga memberikan motivasi ya, untuk menjaga kekhusyuan ini supaya salat menghadap sutroh, ya. Salat menghadap sutroh dia adalah untuk menjaga kekhusyuan agar konsentrasinya satu, ya. Konsentrasinya depan ke tempat sujud, ya. Kemudian juga sampai Rasulullah mengatakan mendahulukan, ya. Idza ja'al isya wa hadaral asya fabda'u bil asya. Ketika tiba waktu isya, kemudian makan malam sudah hadir, sudah disiapkan, maka dahulukan makan malamnya. Ini untuk apa? Untuk menjaga kekhusyuan. Meskipun dalam hal ini adalah tafsir, ya, ada rinci di kalangan para ulama menjelaskan di tafsir. Jika memang sudah lapar banget, ya, makan dulu. Ketika sudah terlihat makanannya terlihat itu. Khawatir nanti Allahu Akbar yang dilihat tadi. Waduh. Ya. Maka kalau sudah dilihat dulu makan malamnya, makanannya ini makan dulu, ya. Ini yang. Namun kalau kemudian masih bisa tahan, dan maka tentunya adalah sholat itu lebih didahulukan, ya. Ada tafsir dalam hal ini. Mana yang lebih utama? Nah, itu, ya. Kalau kemudian ternyata memang akan mengganggu kepada sholatnya, maka dahulukan makannya, ya. Tapi kalau sekiranya tidak, yang masih bisa tahan dan maka dahulukan, sekiranya tidak mengganggu dalam sholatnya, maka dahulukan sholatnya, ya. Dan ini menunjukkan himmah Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan inti daripada sholat adalah khusyuk, ya. Dan ini yang paling mengagumkan, ya. Dalam sholat yang ini tidak ada pada yang lain. Sholat adalah waktunya untuk kita bermunajat, bercengkerama dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah ketika sholat tidak ada yang mengganggu. Maka jaga kekhusyuan, jangan jauhi dari hal-hal dilarang dalam sholat, ya, seperti ketawa-ketawa dalam sholat, apalagi ngobrol, atau kemudian banyak gerakan-gerakan yang mengganggu. Ini. Maka sholat itu tidak akan sempurna kecuali dengan menyempurnakan syarat-syaratnya, rukun dan wajibnya, dan juga sekaligus juga menghilangkan, menjauhkan dari hal-hal yang membatalkannya, ya. Ini. Maka ini semuanya harus dijaga, ya, dari masalah sholat ini. Taib. Ini barangkali dua sesi dari satu hadis, ya. Insyaallah adalah banyak fawaid yang memang perlu untuk kemudian kita kaji. Ini dulu barangkali insyaallah akan kita lanjutkan berikutnya di hadis yang ke-26, ya. Dan ini juga keutamaan insyaallah ta'ala kita lanjut berikutnya. Wafaqana Allah wa iyyakum min kulli khairin wassalam wa thabbatana al-islam wa ala sunnah innahu lidzalika al-qadir alaihi wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.